Tiga jurus jitu agar hidup Anda berubah drastis. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan bagaimanakah caranya untuk bisa mengubah hidup, ya. Dan video ini lebih saya khususkan bagi Anda yang saat ini sedang terpuruk, saat ini sedang tidak baik kondisinya, kondisi apapun, terutama adalah finansial Anda, ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya persoalan masing-masing. Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika orang tersebut punya persoalan, lalu larut dalam persoalan tersebut sehingga apa? Ya sehingga yang terjadi adalah stres, depresi, bahkan putus asa. Ini yang perlu dihindari. Nah, karena pada dasarnya masing-masing orang itu punya porsi persoalan masing-masing, kan tidak bisa disamakan. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan persoalan, yaitu jika Anda mungkin pernah mendengar ya istilah hidup ini cobaan, hidup ini ujian. Nah, sekali lagi jangan lagi menggunakan kalimat itu, jangan lagi menggunakan kata-kata itu. Gunakanlah istilah anugerah. Cobaan, ujian itu akan benar-benar menjadi beban dalam pikiran Anda. Pilihan kata, disiplin kata itu juga perlu dilatih. Kalau misalnya Anda mengatakan hidup ini ujian, hidup ini cobaan, ya sudah, yang datang adalah cobaan. Rasanya kan akan berbeda, nuansa maknanya, nuansa kesan rasa berbeda dibanding dengan istilah anugerah. Baik atau buruk itu anugerah. Sedih, susah, senang, bahagia itu semuanya adalah anugerah. Dan tentunya hidup itu kan dinamis. Ada kalanya senang, ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih, ada kalanya sengsara, menderita, dan sebagainya. Hanya saja yang terpenting adalah cara berpikir Anda, sudut pandang Anda itu bagaimana. Nah, di sini saya ingin sampaikan tiga hal. Minimal tiga hal saja, sahabat. Ketika Anda bisa meresapi maknanya, ketika Anda bisa melakukannya, ketika Anda benar-benar mempraktekannya, maka hidup Anda bisa berubah. Cepat atau lambat, tergantung pada kepantasan Anda. Apa itu tiga jurus ini, tiga hal ini, tiga poin ini? Yang pertama adalah Anda perlu yang namanya ikhlas. Ya, saya sengaja menggunakan istilah ikhlas karena kebanyakan orang itu menggunakan istilah ikhlas. Padahal yang namanya ikhlas itu adalah rahasia Tuhan. Tidak ada orang yang tahu kita itu ikhlas ataukah tidak. Bahkan ketika diri kita merasa ikhlas, ya, itu pun juga tidak tahu apakah itu benar-benar ikhlas ataukah tidak. Yang tepat sebenarnya adalah menerima. Tetapi saya menggunakan istilah ikhlas saja. Nah, ketika Anda dalam kondisi yang sedang terpuruk, sedang mengalami anugerah yang tidak sesuai dengan harapan Anda, tidak berpihak pada Anda, maka langkah yang paling tepat adalah mengikhlaskannya terlebih dahulu, menerimanya terlebih dahulu. Apapun kondisi Anda, terima, maka itu akan Anda bisa lebih enak. Beban hidup Anda tidak terasa berat. Sama halnya ketika Anda ada bola, ya, bola dilempar ke Anda. Kalau Anda bisa menerimanya kan enak. Tetapi kalau Anda tidak siap menerimanya, maka itu akan terasa sakit. Bola mengenai diri Anda, mengenai kepala Anda. Kalau Anda tidak siap menyundulnya, ya sudah, kepala Anda sakit. Bola mengenai perut Anda, kalau Anda tidak siap menerima, ya sudah, akan terasa sakit. Jadi intinya adalah pertama, Anda perlu ikhlas dulu, Anda perlu menerima terlebih dahulu. Nah, setelah Anda menerima, maka Anda perlu bersyukur. Loh, kok malah disuruh bersyukur sedang mengalami
peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan malah disuruh bersyukur. Iya sahabat, karena begini, bisa saja apa yang Anda alami saat ini itu adalah jalan untuk Anda bisa naik level berikutnya. Katakanlah Anda sedang terpuruk secara finansial, Anda terlilit hutang lah, Anda merasa seret rezeki lah, tidak punya uang lah, dan sebagainya. Kalau misalnya fokus Anda pada hal-hal yang tidak Anda miliki, ya sudah, yang terjadi adalah keluhan. Ketika Anda mengeluh, pasti tidak ada rasa syukur di situ. Berbeda ketika Anda bersyukur, syukurnya apa yang masih Anda miliki saat ini. Anda masih bisa melihat, syukuri. Anda masih bisa bicara, syukuri. Anda masih bisa belajar di channel YouTube saya, syukuri. Ya kan? Nah, ketika Anda bisa mensyukuri apapun yang saat ini masih Anda miliki, maka syukur itu bisa menarik segala kemudahan. Syukur itu bisa menarik keajaiban. Dengan catatan Anda bersyukurnya yang benar. Ya kan? Saya sudah pernah membuat video tentang ini ya, cara bersyukur yang tepat itu bagaimana. Silakan Anda bisa tonton linknya di sini nanti. Nah, jadi Anda perlu bersyukur apapun yang terjadi saat ini. Syukuri apa yang ada. Nah, ketika Anda bisa melakukannya dan Anda merasakan ketenangan, Anda merasakan kedamaian, Anda merasakan kebahagiaan, maka di level batin terdalam Anda sebenarnya sudah merasa cukup kok. Bukan merasa kekurangan. Dan perasaan cukup inilah yang jauh lebih penting, karena itu akan bisa mengundang hal-hal yang tidak Anda duga sebelumnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Anda perlu berserah. Anda perlu berpasrah. Nah, ketika Anda sudah berusaha berikhtiar semampu dan sebisa Anda secara lahiriah, ya, Anda sudah berupaya bekerja, Anda sudah berupaya memperbaiki kondisi Anda sudah berupaya memperbaiki diri Anda, ya. Lalu hasilnya serahkan kepada Tuhan. Pasrahkan kepada Tuhan. Karena segalanya ya itu atas izin dan juga kehendaknya kan. Kita sebagai manusia ya bisanya adalah berikhtiar baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah ya Anda bekerja, secara fisik Anda melakukan upaya, dan secara batin ya Anda memperbaiki diri Anda dengan cara menerima, bersyukur dan sebagainya. Nah, dan selebihnya untuk soal hasil ya Anda kan tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, ya serahkan pada Tuhan, serahkan kepada Allah, serahkan semuanya. Ketika Anda bisa mempraktekkan dan melakukan tiga hal ini, tiga jurus ini, maka cepat atau lambat hidup Anda pun bisa berubah sahabat. Anda yang sedang terpuruk, maka lambat laun Anda akan mengalami perubahan yang positif. Anda yang sudah baik kondisinya, maka Anda bisa menjadi jauh lebih baik lagi dibanding saat ini. Itu sebabnya Anda perlu yang namanya berlatih, dan berlatih. Saya sendiri pun juga masih berlatih sampai kapanpun. Karena yang namanya manusia, levelnya itu kan beda-beda. Sama halnya dengan iman. Iman kan ada yang wa yazid, ya kan? Berkurang dan bertambah. Tingkat level kesadaran setiap orang juga berbeda-beda, ya kan? Ketika saya ingat pun ya saya melakukannya, tapi ketika saya lupa ya sudah, yang namanya manusia itu kan tempatnya salah dan juga lupa, wajar sekali. Yang terpenting adalah berlatih, memperbaiki diri, berlatih memperbanyak keikhlasan diri, penerimaan, berlatih untuk memperbanyak rasa syukur, dan berlatih untuk memperbanyak rasa berserah dan rasa pasrah kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa melakukannya, maka hidup itu indah sahabat, baik dan juga buruk kita bisa menikmatinya, senang, duka, bahagia, apapun kondisinya, kita bisa menjalaninya dengan penuh enjoy.
Itu saja yang saya sampaikan. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.